Bayangan bahwa tubuhku akan cepat berangkat menuju langit membuatku duduk meringkuk di sudut lift yang terang benderang dan dipenuhi kaca itu. Ketika akhirnya kami sampai, aku menggigil keluar dari kotak metal naik turun itu dan mengutuk Nek Tabi berkali-kali. Sampai suatu hari, Missy menyadari betapa mudahnya dia tertipu. Saat membersihkan kamar anak lelaki, Missy menemukan orang-orangan dari bambu yang disembunyikan di belakang lemari. Orang-orangan itu diselimuti kain hitam. Kepalanya terbuat dari bola rusak yang sedikit peot dan berlumpur, dan di bagian matanya tertancap 2 jambu air yang sudah coklat membusuk. Nek Tabi akan membiarkan kami membuat bola-bola sagu ketika sagu sudah matang dan siap dicemplungkan ke air dingin. Aku tidak hanya tergiur makan kapurung, aku juga rindu keriuhan saat kami membuatnya bersama-sama. Terima kasih Rini, lu bikin gue lapar. Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Van? Ya, halo Bang Rane, Mas Toto. Apa kabar, Van? Sehat, ini cuacanya cerah sekali nih. Kalau di Ambon tadi cuacanya baik-baik aja. Kalau di Singapura juga baik-baik aja. Suhunya 29 derajat Celcius, humidity-nya 46%. Dengan kadar partikel berbahayanya cuma 0,9, jadi sangat ekstrem banget gitu secara udara. Itulah ciri khasnya orang Singapura kalau ngomong. Dan saat kita sedang rekaman ini pada hari Jumat 28 Januari 2022, kita juga dapat kabar bahwa podcast Sontoloyo ini masuk sebagai nomine untuk kategori ulasan dari Indonesian Podcast Award. Sombong. Nggak boleh sombong. Enggak, ini karena ada tamu, jadi kita harus sombong. Sombong. Gue sih udah bikin jas. Steven udah siap-siap, dia bikin batik khas Ambon. Sekarang gue lagi nyari bunga. Kan biasanya ada bunga gitu. Lu just buat penghargaan apa mau? Iya, apa mau buat datang kawinan? Kalau gue udah siap gue udah bikin singlet. Oh, lu pakai hoodie ya? Lu pakai singlet tapi ada hoodie-nya. Pakai hoodie. Jadi nggak enak nih sama tamu, jadi sombong banget. Kenapa kita sombong? Nih tamu kita beruntung nih. Dia datang sebelum ada pengumuman menang. Kenapa? Kalau setelah pengumuman menang, kita menang, bayar dia datang di sini. Ya nggak? Setelah kita menang, setiap tamu harus bayar. Enak aja benar, ya kan? Podcast lu datang ke sini bayar dong. Jangan sombong. Kenapa? Lu digamparin sama Nek Tabi nanti lu. Lu kenal Nek Tabi nggak? Iya, kenal Nek Tabi kan. Nek Tabi itu udah halaman berapa? Ada di sebuah halaman kayaknya. Gue jadi takut lu bener sama Nek Tabi, lu serem banget gitu Kak gambarnya. Tapi oke, kita akan temuin Nek Tabi. Bukan temuin Nek Tabi maksudnya. Kenapa jadi temuin Nek Tabi? Kita akan ke Belgia untuk ketemu dengan penulis novel yang akan kita ajak ngobrol kali ini. Judul novelnya Missy. Rini, selamat datang di podcast yang baru saja masuk nominasi Indonesian Podcast Award. Sedap, sombong. Ini nggak usah khawatir masalah pembayaran. Bisa dicicil kok. Kayak kartu kredit kita dicicil 12 kali 0%. Rame ya ampun. Jadi teman-teman, ini adalah Asmayani Kusrini yang kembali hadir. Nggak kerasa loh, Rin, setahun lalu loh kita ngobrol loh. Iya benar. Aku tahun lalu masih rambut pendek, Mas. Sekarang udah gondrong. Udah panjang. Udah gondrong. Ya, apa kabar, Rin? Tidak berjumpa. Kabar baik, Mas. By the way, selamat ya, Mas. Semoga menang. Semoga menang. Biasanya kalau begini biasanya nggak menang. Itu jas sama tasnya, jam sama dasinya. Justru tadi masalah pembayaran untuk membayar jas kita. Oke, tapi kita nggak ngobrolin Kepo Buku lah. Apalah Kepo Buku ini, Cie? Sekarang merendah dong. Langsung merendah. Ada pengarang kondang dari Belgia, kita merendah. Stres kita. Jadi setelah novel Siri yang kita obrolin tahun lalu, tahun ini kita ngobrol tentang novel Missy. Nah, Steven di Ambon diem aja nih, Van. Iya nih. Lagi membayangkan siapa nih kira-kira aktris yang cocok buat Missy gitu ya. Buat kalau ini jadi film novel ini gitu ya. Ya ampun, jauh banget. Iya. Ntar lu. Gue udah punya gambaran nih kalau misalnya Missy jadi film, gue udah tahu nih di gambaran gue artisnya siapa nih. Siapa? Itu tuh apa namanya?
Bukan Dian Sastro, teman mainnya Dian Ya Sastro. mikir. Lama. Teman mainnya Dian Sastro di Ada Apa Dengan Cinta. Oh itu di Kola Saputra. Misi kan cewek men. Setuju Nicholas. Ngaco. Kalau enggak Rosa, tapi Rosa ketuaan sih. Kurang harus lebih muda lagi. Misi itu harus muda orang gitu. Yang jadi Nek Tabi dulu. Nek Tabi siapa? Yang jadi Nek Tabi Christine Hakim. cocok, keras-kerasnya cocok. Gimana? Rin, setuju nggak Rin? Oh. Ini kok ngawurnya kemana? Kita ngayal, nggak apa-apa. Kita di situ. Iya, biasanya kita tuh kalau ngayal di Kepo Buku bisa kejadian, Rin. Bisa kejadian, Rin. Serius, amin. Serius. Amin. Jadi Semoga ya. kalau yang jadi misinya siapa, Van, kira-kira, Van? Tara Basro kali. Tara Basro. Siapa? Tara Basro. Iya. Namanya cocok. Oke. Cocok Oke. tuh. Wow. Cocok. Oh, keren tuh. Keren. Aku mah Terus- dengerin aja Bismillah gitu ya. Diaminin aja kalau orang Kepo Buku tuh ngomong. Amin. Aminin aja. Oke. Tadi belum nyapa lo. Gua sama Steve, Toto udah nyapa. Oh iya. Selamat ya Mbak Rini untuk rilisan novel keduanya, Misi. Terima kasih Mas Steven, terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Rane udah ngundang lagi ke sini, ngajak main. Jadi gini prinsipnya karena di Kepo Buku ini. Salah satu alasan kita mengundang penulis beberapa kali gitu ya adalah karena kalau udah baca kita bisa nanya kalau nggak ada yang nggak paham. Iya. Terus kita juga bisa baca ulang dengan perspektif yang berbeda karena mungkin perspektif dari penulisnya tentu akan berbeda dengan perspektif pembacanya, ya nggak? Dan kalau belum baca, kita kayak seolah-olah mendapat panduan untuk membacanya gimana gitu loh. Oh, ini yang di Kepo Buku begini nih ceritanya gitu. Makanya kita undang Rini di sini. Dan tapi kebanyakan itu kan 1, 2, 3 kita gitu kan. Kebanyakan sih yang keempat. Apa tuh? Kita bisa menghujat langsung pengarangnya. Oke. Rini udah, gue gak mau. Tahun depan gue nggak mau kesini lagi ya kalau novel gue yang ketiga keluar. Oke. Ya. Sebelumnya gini, kebiasaan kita pasti akan minta dari perspektif yang udah baca dulu. Toto, Rane, Steven udah baca gitu ya. Kalau biasanya gue minta tolong Steven, gue sekarang minta tolong Toto duluan untuk lu cerita sekilas dong. Apa sih novel Misi ini menurut lo, baru nanti kita ke Steven. Oke. Mungkin kalau summary gini. Jadi Misi itu adalah nama orang. Tadi kita kan udah bilang di awal-awal Misi itu siapa yang bisa memerankan. Jadi Misi ini, novel ini menceritakan seorang wanita gitu ya. Umur berapa ya kalau bisa gue tebak ya. Gue agak nggak bisa nebak kira-kira umur berapa. Tapi yang jelas dia hidup di sebuah daerah gitu. Nanti Rani akan menceritakan detail daerahnya mana gitu ya. Terus intinya adalah terjadi semacam dia ceritanya kompleks ya. Ada sisi budayanya di sana, di mana Misi ini waktu kecil boleh dibilang quote unquote gitu ya, dipingit gitu ya. Terus kemudian dia mau keluar dari kampungnya, kemudian ada insiden gitu yang menyebabkan dia trauma kalau gue boleh bilang gitu ya. Terus akhirnya dia mengembara ke kota besar yang akhirnya sampai ke luar negeri, ke mancanegara gitu. Dan ceritanya novel ini juga bolak-balik gitu antara masa sekarang, kemudian flashback di masa lalu, kemudian flashback lagi di kampungnya, kemudian nanti pokoknya bolak-balik gitu. Seperti kayak dulu Siri juga ceritanya begitu, bener nggak sih? Atau gue lupa ya? Ada travelnya juga, ada unsur travelnya. Ada bolak-baliknya. Gitu. Ada kompleksitas budaya di sana, di mana ada orang dengan budaya lokal yang mungkin tidak menganut agama Samawi, kalau boleh gue bilang gitu, Islam atau Kristen. Kemudian nanti ada beberapa keluarganya yang menganut akhirnya menjadi Kristen. Kemudian si Misi sendiri akhirnya dibawa Om Simon ya, gitu kan salah satu ininya. Jadi belajar Islam, jadi dia sendiri menganut Islam, misalnya kayak gitu. Kemudian ada kompleksitas budaya di mana nanti melihara anjing boleh nggak sih, misalnya kayak gitu. Dan yang membuat buku ini menarik juga mungkin adalah banyak bahasa-bahasa yang lokal gitu ya, termasuk juga jenis-jenis makanan. Jadi gue nanti mau nanya sama Rini sebenarnya, gila Rin, lu tahu banget ya makanan mau sampai detail-detail kayak itu, budaya tuh lu gimana sampai bisa taunya gitu kan, berdasarkan apa? Itu kasihkannya itu. Oke. Aku mau tanya Mas Toto dulu nih, puas nggak sama ending novel ini? Lu tanya kan puas apa enggak? Gue bilang puas. Jadi kalau boleh bilang, gue boleh bilang dengan bahasa yang lebih panjang, saya puas
Anda lemas. Nah, gitu. Apa sih Tok? Astaga. Nggak nyambung ya? Gitu. Oke, Van. Gimana, Van? Misi itu lebih enjoyable kalau kita bandingin sama seri gitu ya. Terus buatku misi ini selain cerita perjalanan bisa juga dianggap sebagai sebuah memoir gitu ya. Misi mengisahkan hidupnya kepada pembaca. Lalu ketika kita baca nih, kita tuh kayak serasa sedang berjalan bersama si tokoh. Ya, betul. Dan pokoknya buku yang menghangatkan hati deh. Di sini memang isu-isu yang ditampilkan itu bikin buku ini tuh nggak sekedar entertainment ya. Dan saya kagum gitu ya, bagaimana pengisahan di misi ini tuh terukur gitu ya. Karakter-karakternya tuh terasa nyata, dan perjalanan membacanya tuh yang kayak Mas Toto bilang tadi tuh yang bikin puas deh. Iya. Gitu. Tapi ada tambahannya Apa buat tuh? aku. Hal terpenting yang disuarakan Asmayani Kusrini sebagai penulis perempuan tuh ada dunia perempuan yang menolak takluk gitu loh Bang. Yap. Selalu bersiasat dalam mengarungi kehidupan. Yes. Itu yang buat aku nilai plus dari novel Misi. Rini dong. Kesian lu Rini dianggurin. Bentar. Aku senang dengerin. Biarin aja. Dia kan tamu kita. Biarin aja. Aku malah senang dengerin. Gue mau denger, sebentar Rin, supaya lengkap Rani dulu. Lu nyuruh 2 orang, gue sama Steven Loh. summary. Lu coba bikin summary Itu coba. enaknya jadi host. Ya, Ya makanya hostnya gue ambil alih. Lu sekarang. kalau gue summary-nya tuh simple aja buat gue. Gimana? Misi itu menceritakan tentang perjalanan seorang perempuan yang dari awal sekali terikat pada aturan budaya, kemudian dia lepas dan berjalan atau dia lepas keluar dan dia menjadi seorang traveler, seorang manusia global gitu. Jadi mulai dari kungkungan atau tatanan yang desa yang kecil misalnya sampai ke global. Nah, perjalanan kisah dia dengan latarnya kenapa bisa sampai ke Eropa, ke Brussels, ke Yunani misalnya, itu semua dalam perjalanan itu dia menengok kembali ke belakang untuk mengingat kembali masa lalunya dia gimana ya waktu itu. Nah, jadi cerita itu ada 2. Jadi cerita perjalanan dia, flashback ke masa lalu, jalan lagi, flashback ke masa lalu gitu. Plus ada 2 hal yang gue suka. Yang satu itu unsur budayanya. Yang kedua itu adalah tentang sosok perempuan yang tough, yang kuat, yang keren, dan itu muncul di sosok seorang Rini lagi, seorang Misi, dan juga Netabi, idola gue. Oh, Netabi. Seorang Rini juga dong. Rini juga tough dong ngarang Dan ini pastinya juga seorang Rini. bolak-balik. Iya, karena nggak tahu dia sampai jungkir balik berapa kali nulisnya. Jadi kita kembali ke Rini. Rin, gimana Rin? Terima kasih Mas. Komentar-komentarnya keren-keren. Aku nggak perlu aku sih sebetulnya di sini. Loh, justru. Emang berapa lama sih nulisnya? Karena gini, ingat nggak waktu kita ngobrol novel Siri, terus kita ngeledekin, mana nih novel berikutnya udah siap belum? Terus Rini tuh antara mau cerita apa enggak gitu. Itu memang dari zaman Siri selesai itu udah ada ya konsep novelnya Misi itu ya? Iya Mas, itu Misi udah lama ada juga. Draftnya udah lama ada. Karakter misinya itu udah lama ada gitu di fileku, cuman ya nggak pernah dipikirkan untuk dilanjutkan karena awal-awalnya tuh kayak apa ya, kayak hektik gitu loh modelnya di draft awalnya, kayak nggak tahu mau kemana gitu, jalan-jalan aja nggak asik gitu. Karena kan dari dulu aku pengen nulis cerita tentang perjalanan gitu, traveling ala-ala inilah on the road-nya Jack Kerouac gitu loh. Jack Kerouac, yes. Oke. Ala-ala kayak gitu, cuman kayaknya kok apa ya nggak asik aja gitu, jadi makanya aku tinggal, makanya waktu itu akhirnya ngerjain Siri, dan kebetulan karena Siri akhirnya diterbitkan, Ibu Ida nanya ada naskah lagi nggak, ya itu deh baru aku kepikiran ada sih, cuman ya harus dikerjakan ulang lagi gitu. Jadi misi itu udah lama ada, Netabi itu udah lama ada, cuman ya cerita perjalanannya itu akhirnya diolah lagi, diperbaiki lagi, terus diperdalam lagi risetnya gitu, baru deh jadi setelah Siri.
saya mau selamat malam dulu sama Ibu Ida dari MCL Publishing yang lagi dengerin podcast ini. Saya cuma mau bilang, abis ini tagih yang novel yang ketiga ya. Rini langsung pingsan. Aduh, ini Ternyata Bu Ida malah bilang, loh saya justru mau minta bantuan kepo buku buat nagih. aku tuh nggak berani sekarang bilang ada. Waktu itu kan karena masih excited sama Siri, ya aku bilang langsung ada gitu. Setelah itu ditagih-tagih. Akhirnya, nah, jadi sekarang untuk yang ketiga itu aku nggak ada. Nggak ada. Ntar udah jadi baru bilang ada. Oke. Gue mau tarik mundur lagi ke Rininya, karena tadi kita sudah cerita kan sebenarnya menurut kita nih novelnya begini. Kalau sepenulisnya sendiri yang ditanya, ini kira-kira novelnya tentang apa ya gitu loh. Kalau aku sih mungkin yang paling dekat itu misi itu tentang pencarian identitas kali ya, karena kan misi itu orang yang nggak punya orang tua ya, jadi dia selalu merasa jadi orang luar gitu. Di Pitu Eran pun bahkan sebagai cucunya Nek Takbi dia merasa dia orang luar karena misalnya di hari-hari besar gitu ketika sepupu-sepupunya orang tuanya pada datang, dia tuh nggak ada yang menjenguk gitu. Jadi dia tuh kayak nggak tahu gue ini siapa sih sebetulnya gitu. Semua yang dia lakukan itu perjalanannya misi untuk jadi apa sih dia gitu. Itu sih kalau dari aku ya soal identitas sebetulnya. Akhirnya dia harus tertrigger dulu. Ada yang nge-trigger untuk dia keluar dari cangkangnya. Dari kandangnya. Iya. Dari kandangnya. Apalagi kan Takbi juga overprotective ya sebelumnya. Betul. Ya. Tapi kalau nggak ada Nek Takbi, misi nggak akan jadi seperti misi. Waduh, gila. Kesannya ngomongin orang beneran nih. Tapi buat gue itu tokoh yang sangat berperan. Karena teman-teman tadi kan Rini udah bilang kan bahwa ini tentang apa ya, si sosok si misi itu yang berjuang segala macam. Tapi jangan lupakan bahwa ada sosok lain dari yaitu Nek Takbi yang membentuk karakter Rini itu sampai dia bisa jadi seperti ini. Dan ada unsur di situ dia terpicu oleh sebuah kasus pelecehan seksual sebetulnya yang kalau gue dalam penafsiran gue, pelecehan seksual yang dia alami waktu dia keluar dari Toraja menuju ke Makassar kalau nggak salah waktu itu adalah yang menjadi pemicu perjalanan kisah hidup dia. Setuju sih sama Mas Rane tadi soal Nek Takbi. Salah satu alasannya kenapa kan misi itu selalu merasa terganggu ya karena dia tidak punya nama belakang. Ya. Dan pada akhirnya dia juga sadar bahwa Nek Takbi pun sebetulnya tidak punya nama belakang, tidak pernah menyandang nama suaminya gitu. So it's okay gitu loh. Tanya kenapa endingnya seperti itu. Dan cerita ada hal yang sifatnya anekdotal di sini dan gue bilang lu dapat aja lagi Rini tuh dapat aja gitu loh. Nama misi itu diambil dari misi itu, pesawat Rusia Soyuz 7 yang waktu itu bermasalah di luar angkasa. Terus karena dia sering si paman Simon, pamannya si misi, kalau Nek Takbi itu neneknya gitu ya, dia sering dengar itu di berita, akhirnya anaknya dikasih nama misi aja deh gitu loh. Jadi apa ya, kadang-kadang kan kalau di novel tuh tokohnya tuh wah namanya tuh harus si filosofis, harus ada background segala macam. Ini hanya gara-gara dengerin berita tentang misi Salyut 7. Itu kok bisa kepikiran kayak gitu sih, Rin? Iya sih, Rin. Kenapa lu masuknya ke Salyut 7, Rin? Apa lu cuma nyocokin dengan tanggalnya tahunnya kira-kira begini atau gimana? Iya, karena kan emang sih misi lahir tahun itu kan, ketika misi itu yang Salyut 7 itu, cuman ya nggak mungkin juga di Toraja kan juga terbatas ya nama gitu, pilihan-pilihan nama. Mungkin nggak sama dengan misalnya kayak di Jawa kan banyak pilihan nama ya, biasanya berdasarkan tokoh-tokoh di Mahabharata misalnya kan. Kalau di Toraja kan enggak, jadi misi itu kayaknya yang pilihan yang paling logik gitu loh. Dan juga karena ya berkaitan dengan novelnya sendiri. Ini kan dia perjalanan ya, misi itu kan semacam
perjalanannya misinya misi gitu. Betul. Padahal gue kalau jadi nabi gue akan kasih nama Salyut. Kok naik tabi siapa? Om Simon. Siapa? Om Simon. Gue akan kasih nama Salyut malah. Oke. Balik ke Steven. Apa ya, karena ini well crafted gitu ya, jadi susah mau nanya apa gitu. Kenapa lu bilang well crafted? Karena misi ini kayak lagi nonton film gitu ya, yang memang plotnya tuh dibikin se-intrik mungkin gitu ya, dan kita tetap terhanyut di kursi sampai selesai baca gitu, sampai lembar terakhir pokoknya. Dan yang ingin aku tanyain tuh, bagaimana Mbak Rini melatih diri untuk menulis novel gitu? Bisa dibagi nggak untuk mungkin pendengar kepo buku gitu yang mungkin aspiring writer gitu ya? Gimana caranya gitu? Steven kayaknya lagi mau bikin novel, Mbak. Gimana caranya ya? Kalau aku sih seperti biasa ya baca buku sama nonton film sih, Mas. Nggak ada metode khusus gitu. Jadi kalau baca buku itu kayak sering tiba-tiba bagus juga ya plotnya kayak gini gitu. Sama juga nonton film. Jadi itu aja sih kalau aku mah baca buku sama nonton film. Khusus untuk misi ini aku tuh menonton ulang beberapa film. Dan yang aku nonton itu ya mungkin Mas Rani atau Mas Toto atau Mas Steven juga udah pernah nonton yang Irreversible gitu loh, Mas. Gaspar Noé. Pernah nonton nggak? Belum. Irreversible. Plotnya ya kayak Irreversible itu. Jadi Irreversible itu kan peristiwa yang diceritakan terbalik. Oke. Pelecehan seksual, jadi seorang perempuan diperkosa tapi kemudian diceritakan terbalik gitu loh. Jadi nah itu aku ulang-ulang untuk melihat bagaimana sih pergantian, di mana sih letak ketika dia flashback gitu loh. Itu yang gue mau tanya, kenapa sih adegan pelecehan itu diulang beberapa kali gitu kayaknya di novel deh. Tadi awalnya gue mikir gini, ini kayaknya udah deh, sampai balik dulu ke halaman pertama. Ya kan udah kan, terus loh ini kok lagi sih gitu, apa salah cetak apa gimana atau kenapa sih? Enggak, itu memang sengaja, sempat ditanyakan juga sih sebetulnya sama editorku, cuman aku tuh merasa itu kan trauma ya, maksudnya trauma itu berulang-ulang. Aku juga pengen bicara soal trauma sebetulnya di situ, bahwa trauma itu akan terus ikut ke orangnya gitu. Ke kita secara tidak sadar dan itu akan tertrigger dalam situasi-situasi tertentu. Nah seperti juga apa yang dialami misi. Jadi dia itu either dia lagi di dalam mobil atau apa. Jadi pengen menunjukkan itu sih sebetulnya, Mas, kenapa itu berulang. Ya memang sengaja. Iya. Dan di gambaran gue itu jadi kayak film memang sih. Jadi ngebayangin si misi ini kan tukar-menukar antara cerita misi yang udah jalan-jalan ke Eropa, yang sudah tinggal di Eropa, menetap, terus pergi kemana-mana, tapi mungkin dia di dalam mobil, sampai dia sempat jatuh di dalam mobil karena menghayal, tapi dia flashbacknya itu ke peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa-peristiwa di masa lalu di Tanah Torajanya itu seolah-olah benar-benar kayak lagi nonton film gitu. Dan gue ngebayangin tuh misi itu yang, ini dalam bayangan saya ya, misi itu kecil-kecil gitu sosoknya. Karena kan sempat diledekin kan di sama teman-temannya gitu kan, lepeti apa gitu. Kemudian juga ada pendiam, penyendiri, kontemplatif gitu kan. Itu sih yang gue bayangin. Jadi kalau tadi ada tokoh film, awal-awal gue sempat bilang kalau ini jadi film, tadinya gue maunya yang main Adinia Wirasti, gue ngebayangin. Tapi Adinia Wirasti itu kan udah lebih sophisticated, dia lebih terbuka gitu, lebih outgoing orangnya. Gue malah kebayang pemain sinetron Putri Titian. Ini kenapa jadi kesini sih ngomongnya? Tapi ya siapa tahu kan, aminin aja jadi film kan. Putri Titian tuh cocok loh, mukanya Toraja banget loh. Yang jadi Om Simon siapa yang jadi Om Simon? Yang jadi Om Simon nggak apa-apa, gue deh nggak apa-apa. Mas Rani. Ya kagak lah, Om Simon mana ada. Om Simon tuh pasti lean badannya, slim orang dia. Polisi zaman Om Simon tuh polisi kan kalau nggak salah ya.
Iya, iya. Polisi-polisi zaman dulu tuh perutnya gendut kayak gue, kumisan. Wah, mau dah Bener, tersalah bener. gua. Tuh kan bener kata Rini, jangan-jangan dia lagi nulis Rini apa Om Simon tuh ngebayangin gue toh. Om Simon, bayangan gua kumisan lo enggak ya? Kumisan Iya, kayak iya, gue, bener-bener. kumisan perut gendut. Oh, Buncit. iya, iya, Gitu. iya. Bisa Mas. Bisa. Oke. Nah, cuman Rini memang menggunakan itu untuk menggambarkan pengalaman traumatis. Itu yang perlu lu catet, Ran. Bukan kayak lu yang sengaja mengulang supaya bukunya kelihatan tebel. Itu beda, Ran. Kalau lu, Ran. Lu kan lu nyindir gue lo mentang-mentang novel gue nggak terbit-terbit. Iya, kalau Rini memang pengalaman traumatis sih ya. Bukan cuma supaya novelnya lebih tebel aja. Beda. Lagian ada sedikit perbedaan di perulangan itu kan. Iya, memang. Betul. Cuma ketika gue masuk ke situ gue langsung bilang, wait, ini kayak deja vu, jangan-jangan gue udah sampai di sini atau jangan-jangan buku gue salah baca nih atau salah cetak. Tapi Iya. perasaan deja vu itulah menurut gue yang menarik karena seolah-olah gue lagi nonton film gitu loh. Terus Itu kata yang tepat itu Mas. Deja vu. Gitu ya? Itu deja vu gitu. Berkali-kali juga dia. berkali-kali untuk menggambarkan betapa parahnya trauma tersebut dan teman-teman Betul. harus baca gitu ya untuk menggambarkan atau melihat bagaimana sampai efek adegan-adegan atau scene ketika dia mengalami pelecehan seksual itu berulang-ulang. Dia mengalaminya di bus sampai kemudian dia menusuk si pelaku gitu segala macam. Itu Betul. saya nggak mau cerita lebih banyak karena nanti jadi spoiler, tapi itu diceritakan itu berulang-ulang dan terus nanti itu menjadi latar atau setting untuk perkembangan dia ke depannya nanti sampai dia bisa ke Paris, ke Brussels dan lain sebagainya. Tapi oke, Toto gantian Toto yang nanya Toto. Gue mungkin mau nanya Rini, tadi gue udah ulas sedikit ya. Pengisahan tentang budaya tuh kayak banget di novel ini gitu ya. Dari segi bahasanya, dari segi informasinya, dari segi makanannya gitu. Makanan nggak cuma nama ya, nggak cuma nama. Bagaimana gimana bikinnya gitu ya, gimana ngebuatnya, gimana konteksnya seperti apa gitu. Kemudian belum lagi bahasanya yang dipakai gitu, percakapan segala macam. Rin, gimana lu bisa dapetin sesuatu yang dalam itu? Apakah itu memang pengalaman pribadi lu sebagai orang yang paham betul, atau lu mungkin benar-benar orang dari Toraja gitu ya, atau memang lu benar-benar research? Gimana lu bisa dapetin? Karena menurut gua novel ini kaya banget. Kaya itu bukan sekedar bahasa di situ, bukan hanya sebagai cantelan gitu ya. Nama makanan bukan hanya sebagai cantelan, tapi benar-benar gua bisa tahu gitu. Oh, kayak begitu tuh di sana gitu. Iya, dan sebelum Rini jawab gue tambahin. Gue seneng banget loh ada novel setting Toraja, suatu budaya yang selama ini gue nggak pernah banyak tahu, padahal selalu jadi kebanggaan di luar sana gitu. Dan Betul. mengingatkan gue bahwa gue punya novelnya Faisal Odang, Puya kalau nggak salah judulnya, yang masih tertumpuk di rak buku Sundoku gue dan belum terbaca sampai sekarang. Nah itu tuh konteksnya juga Toraja. Malah jadi ini bikin gue kayaknya gue mau baca lagi deh bukunya Faisal Odang gitu. Gimana Rin soal konteks budayanya ini? Ya benar tuh Mas, ada bukunya Mas Faisal Odang juga kan tentang Toraja. Jadi kalau Toraja aku sebetulnya sama Mas sama Mas Toto, sama Mas Rane, Stephen. Aku juga cuman tahu Toraja itu ya di luarnya aja sebelumnya. Tapi ibuku kan setengah Toraja ya. Jadi aku dulu menghabiskan liburan di Toraja, di tongkonan nenekku. Jadi sedikit banyak aku pernah mengalami bagaimana di Toraja itu kalau lagi ngumpul kadang bikin kapurung bareng gitu-gitu. Tapi pengetahuanku tentang budaya Toraja pun sangat dangkal. Jadi ya jadi yang ada di misi itu pertama berasal juga ya dari riset buku ya. Ada beberapa ada 3 buku yang jadi referensi untuk budaya Toraja. Ada beberapa buku lah untuk referensi budaya Toraja, dan tentu saja aku harus bertanya berkali-kali ke ibuku juga gitu. Yang seperti juga aku tuh ibuku juga sebetulnya tidak paham benar dengan detail gitu loh. Ya kan namanya orang Toraja, dia mana tahu
apa sih, dia juga tidak terlalu paham secara detail, jadi ya akhirnya lebih banyak dari buku soal informasi-informasi nama perayaan apa sih ritual-ritual Ritual. semua aku dapat dari buku. Walaupun pernah mengalami, walaupun pernah juga ikut ambil bagian dari ritual-ritual itu, tapi kan seperti semua orang juga ya nggak tahu itu konteksnya apa kan. Kita ikut aja kalau nah itu. Jadi banyakan di buku sama lebih banyak di buku sih akhirnya. Tapi aku rasa kalau aku nggak pernah ke Toraja atau tidak bersentuhan langsung dengan Toraja, mungkin itu akan sulit ya. Tapi kebetulan ya itu. Karena ada latar ya. Jadi ada sedikit sih. Jadi baru setelah nulis inilah aku tahu bahwa ternyata di Toraja perkawinan adatnya itu ternyata semuanya udah dibicarakan duluan gitu loh. Kayak misalnya kalau cerai gimana gitu, bayarnya berapa gitu loh. Itu kan unik ya. Hal-hal yang orang tuh nggak pernah ngeh soal itu. Tapi ternyata ada di Toraja seperti itu. Adatnya orang kalau nikah misalnya dengan jadi pakai kasta juga ya. Misalnya menikah dengan kasta bangsawan. Jadi kalau misalnya cerai, lu harus bayar denda lah istilahnya ke yang diselingkuhi seperti itu loh Mas. Itu ada aturannya ternyata. Menarik ya, dan apa namanya? Misalnya juga contoh yang paling gue suka itu ketika secara anekdotal juga si tokohnya bilang udah pindah agama aja ke Kristen karena agama asli Toraja itu kan animisme ya gitu ya. Aluk Todolo. Aluk Todolo. Nah, terus dia secara anekdotal dia bilang, kenapa kalau pindah ke Kristen bisa makan babi katanya gitu. Itu atau bisa ikut pesta Rambu Solo dia bilang gitu. Karena kan memang ya kadang-kadang ada perbenturan antara agama dan adat dan itu menarik banget gitu. Menarik banget. Sebelum gue lempar lagi ke Steven, karena nanti masing-masing dari kita akan mempersembahkan hadiah buat Rini, yaitu membacakan bagian dari novel misi yang mereka suka. Tujuannya adalah selain juga untuk kita tahu yang mana bagian favoritnya, tapi juga untuk mengajak teman-teman pendengar untuk, kayak gini ya style nulisnya Rini atau Asmayanikus Rini. Over to you, Mr. Steven Sitongan. Buat aku tuh yang dilukiskan di Torajanya itu dengan sangat detail tuh amazing ya, Bang Rane ya. Ketika misalnya mereka bisa pergi mandiin tedong di sungai. Tedong. Dan ketika mungkin scene di dalam bus gitu ya. Ketika di dalam bus yang ruangannya ber-AC terus orang-orang duduk merapat ke depan terus merokok tuh betul-betul apa ya? Benar-benar tergambar. Itu kali yang Mbak Rini bilang kalau ketika masa kecilnya dia pergi ke Toraja gitu ya untuk liburan, itu betul-betul apa ya, tergambar jelas gitu ya untuk pembaca gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya yang belum ke Toraja dan menikmati buku ini tuh kira-kira apakah tetap bisa menikmati, tetap tergambarkan misalnya gitu, Mas Toto? Menurut gue sih tergambar banget gitu. Makanya gue bilang novel ini kaya sekali dengan penggambaran budayanya. Walaupun mungkin tidak semua bisa digambarkan kan, memang terpilih. Tapi menurut gue ya, makanya gue bilang dari awal ini menggambar budayanya keren banget gini ya. Gue amazed sih sampai sekarang dengan kata-kata. Walaupun mungkin gue nggak bisa membacanya dengan intonasi atau dengan aksen atau dengan pronunciation yang tepat gitu. Tapi banyak banget gitu. Misalnya nih, contoh nih, misalnya di halaman 169 nih, untuk menggambarkan bagaimana kayanya gitu. Ini ketika misi, diantar, ketika misi harus keluar dari kampungnya ya waktu itu gitu. Nah hari itu, Tante Santi dan Om Simon datang membawa gogos dan baje tenteng untuk bekal di perjalanan. Om Simon berbisik, landong kilana tondok saungan bara nina palengon nak.
Gua nggak tahu cara bacanya gimana ya, tapi bahasa lokalnya begitu, sambil menepuk pundakku. Sementara Tante Santi berpesan, baik-baik kau di tempat orang, jangan bikin susah. Terus ada juga paragraf yang sebelumnya juga ada kutipan, ada juga menggunakan bahasa lokal sana, yaitu dia bilang nasibku akan lebih baik jika aku ikut perempuan itu. Tapi aku merasa nasibku seperti Pasoloan dalam dongeng yang biasa diceritakan nenekku sebelum kami tidur. Nah, gue baru tahu nih, ternyata dilanjutkan lagi Pasoloan, gadis cerita anak campuran peri air dan manusia, dijatuhi hukuman diteke banang mamata, yang artinya yang bersalah harus segera diusir, pergi meninggalkan kampung dan dilarang kembali lagi. Nah, excerpt kayak gini gitu ya, insert bahasa-bahasa lokal, kemudian ada cerita tentang yang namanya Pasoloan. Menurut gue itu yang membuat novel ini kaya gitu, dan ada halaman, sayangnya gue nggak bookmark, tapi ada halaman yang menggambarkan, mungkin Rani mesti punya nih, karena Rani kan biasanya kalau makanan cepet ya bookmark gitu ya. Penggambaran proses nama makanannya apa. Makanya gue simpen itu, save the best for last itu. Itu udah gue siapin itu favorit gue. Ya, salah satu ya. Tapi gue kadang-kadang juga suka dengan misi yang konteks misi itu tergambarkan ketika dia dari kampung, tidak pernah keluar gitu ya. Dan lucunya ketika dia menceritakan bagaimana dia berkenalan pertama kali dengan Kentucky Fried Chicken gitu kan. Oh iya betul. Tapi di sini ditulisnya Kentucky Fried Chicken ya. Bener, ini salah apa? Karena tulisannya Kentucky Fried Chicken gitu. Tapi yang lucu yang menurut gue ketawa gitu ketika dia harus naik ke tangga 22 gitu. Si sopir dan Ibu Julia itu mendorong Missy supaya mau naik lift. Mereka bersusah payah mendorongku agar mau masuk lift. Pak sopir tidak bisa menahan ketawanya ketika itu. Emangnya kamu mau naik tangga sampai lantai 22? Mendengar angka 22, aku semakin ketakutan sampai Pak sopir terpaksa mendorongku masuk sebelum dia menutup pintu lift dari luar. Perjalanan dari lantai dasar ke lantai 22 itu sungguh menyiksa dan sama mengerikannya dengan melayang di angkasa selama 2 jam. Bayangan bahwa tubuhku akan cepat terangkat menuju langit membuatku duduk meringkuk di sudut lift yang terang benderang dan dipenuhi kaca itu. Ketika akhirnya kami sampai, aku menggigil keluar dari kotak metal naik turun itu dan mengutuk Nek Tabi berkali-kali. jadi lucu kalau menurut gue. Mungkin kalau bilang ya kutipan-kutipan seperti ini dan banyak lagi juga. Sebelum rekaman ini Rane bilang gitu, kita harus nyiapin paragraf yang favorit. Gak bisa paragraf gue itu 332 ini gitu. Jadi kalau gue sendiri susah gitu. Asik. Bener, gue gak bohong ya. Ada di chattingan ini. Gak ada gue bilang. Gak ada, semuanya favorit gitu ya. Semua favorit. Karena hal kecil kayak gini nih yang gue suka gitu. Menggambarkan bagaimana misi. Nanti ada juga Randra yang terangnya. Menurut gue kan Randra ya, bener ya? Tokoh Randra ya. Ada tokoh Randra. Lu kan tadi mengatakan bagaimana orang berjuang, misi juga berjuang, Nek Tabi juga berjuang. Menurut gue Randra berjuang karena dia pernah juga menjadi model majalah porno, tapi bangkit. Model porno ya, bener nggak? Bener nggak? Nah, itu gue melihat menggambarkan keren banget gitu kan. Tapi karena gue awalnya nggak konteksnya gue nggak tahu Randra itu nama apa. Gue pikir awalnya ketika Randra pacarnya si siapa? Gue pikir ini ada pasangan gay nih. Karena gue nggak tahu Randra itu cewek apa cowok awalnya gitu kan. Baru dia cewek. Gue pikir ini mengangkat isu-isu LGBT juga gitu. Bayangan gue awalnya gitu. Ternyata belum nanti itu kan. Nanti hore, ada nanti. Ini terwakili. Oke. Terus tambah stres. Tapi gue amazed dengan Randra karena keren banget nih. Jadi kalau lu bilang Nek Tabi, ya lu bilang misi, ya itu tokoh utama. Tapi di sisi Randra juga bilang ini bagaimana orang juga berjuang gitu. Apapun jalannya akhirnya dia kan kayak juga kuliah, lagi gitu kan ya, Rin ya. Iya betul. Ini keren banget menurut gue gitu. Oke. Tapi sekarang kita menuju ke Steven yang akan mempersembahkan bagian favoritnya dari novel Misi untuk Kak Rini kita, tamu kita terhormat ini. Ya, boleh. Pan, silakan Pan. Ini sebenarnya nggak ada persiapan sebelumnya ya, tapi karena diminta untuk paragraf favorit, aku buka dan sampai di halaman 138 ya, bunyinya demikian.
Sampai suatu hari, Missy menyadari betapa mudahnya dia tertipu. Saat membersihkan kamar anak lelaki, Missy menemukan orang-orangan dari bambu yang disembunyikan di belakang lemari. Orang-orangan itu diselimuti kain hitam. Kepalanya terbuat dari bola rusak yang sedikit peot dan berlumpur, dan di bagian matanya tertancap 2 jambu air yang sudah coklat membusuk. Bola rusak itu bermahkotakan kulit jagung yang dijahit sambung menyambung, sehingga terlihat seperti rambut panjang terjulur menutupi wajah dan menonjolkan 2 matanya yang terbuat dari jambu air. Missy merasa dibodohi. Dia memang selalu curiga dengan cerita-cerita Nathan, tapi tak pernah punya cukup keberanian untuk membuktikannya. Ketika membayangkan bagaimana dia ketakutan sampai kencing berlari, Missy antara ingin menertawakan ketololannya, sekaligus ingin menghajar Nathan dan mulut besarnya. Kira-kira begitu gambaran Asik. scene dari novel Missy ya, Bang Rane, Mas Toto. Kenapa lu suka bagian Keren. itu, Sven? Terima kasih. Apa ya? Ini kayak apa ya? Sedikit taste yang ingin Kepo Buku kasih ke teman-teman pendengar, calon pembaca Missy. Kira-kira ini witinya si penulis gitu ya. Benar-benar ini ya, benar-benar bukan novel biasa gitu ya. Selain ada nilai-nilainya, ada keseruan-keseruan tertentu di dalamnya yang harus kalian nikmati. Oke. Sekarang giliran gue, dan gue itu yang benar-benar yang banyak sih, bener seperti kata Toto. Emang kayaknya semuanya banyak yang favoritnya ya, Tok ya. Betul. Tapi yang favorit gue itu adalah ketika ngomong soal kapurung, karena lagi-lagi konteks budaya, dan gue bilang gila udah seabad yang lalu kali gue baru terakhir makan kapurung gitu kan. Nah, kapurung ini buat teman-teman yang belum tahu itu Steven lah. Kalau Steven, kapurung itu mirip papeda Papeda. dari sagu. Jadi bola-bola sagu terus yang dimakan dengan makanan dengan sejenis sayur-sayuran gitu, dan itu seger banget gitu loh. Nggak perlu dikunyah lagi, langsung telan aja gitu. Tapi ini paragraf yang gue suka nih ya. Karena ini menggambarkan bagaimana sebuah makanan itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya komunal, sifatnya yang bisa mempersatukan orang. Dan gue suka banget bagian ini. Ini gini nih. Ini di halaman 109 sama 110. Membuat kapurung jadi semacam ritual bersama bagiku dan sepupu-sepupuku setiap kali Nek Tabi atau Nek Ratna mendapat sagu murah di pasar. Kami biasanya berebut mencari jantung pisang dari pohon pisang liar di area belakang Pitoeran. Kemudian lanjut memanjat pohon mangga untuk mendapatkan mangga muda yang asamnya bikin meringis. Sepupuku yang lebih kecil akan bersemangat memetik jagung muda dan sayur mayur di kebun. Lalu kami akan berkumpul di bawah tongkonan, rebutan berada paling depan dan paling dekat dengan baskom sagu saat Nek Tabi menyiramnya dengan air panas. Ini momen yang gue suka banget karena ini deskriptif banget, dan gue langsung tahu tuh kayak apa tuh ketika sagu disiram dengan air panas. Terus ada tambahan sedikit. Nek Tabi akan membiarkan kami membuat bola-bola sagu ketika sagu sudah matang dan siap dicemplungkan ke air dingin. Aku tidak hanya tergiur makan kapurung, aku juga rindu keriuhan saat kami membuatnya bersama-sama. Terima kasih Rini, lu bikin gue lapar. Aduh, jadi pengen makan kapurung. Iya kan? Kapurung itu kan kenyal-kenyal gitu, tapi ada pedas-pedasnya, ada jenis yang pakai santan gitu. Oh my god. Sebetulnya sih itu bukan makanan tradisional Toraja ya. Bukan. Tapi di sekitar situ gitu loh, sekitar Toraja juga ini. Di Enrekang juga ada kan sebetulnya. Di Enrekang ada, di Wajo juga ada. Pokoknya itu ya kita sebut saja itu makanan khas Sulawesi Selatan lah. Iya betul. Gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum kita akan menanyakan satu hal penting kepada Rini terkait novelnya ini. Coba penting, semuanya penting kok. Ada satu pesan penting yang dibalik semua kesenangan membaca novel Missy ini, yaitu mengenai gue nggak mau bilang itu kesetaraan gender atau masalah isu gender, tapi tentang bagaimana sosok perempuan itu harus kuat, harus tegar gitu. Gue menangkap pesan itu. Apakah lu memang dengan sengaja, Rin, ingin menyampaikan pesan itu? Kalau memang iya, apa sih yang ingin disampaikan kepada teman-teman sesama sesama perempuan gitu? Iya Mas, benar banget
Itu Mas, emang sengaja sih pilihan-pilihan tokoh-tokoh perempuan di situ memang sengaja karena saya ingin bilang bahwa setiap perempuan itu kan punya tantangannya sendiri ya baik itu yang tinggal di pedalaman, baik itu yang tinggal di kota gitu. Jadi setiap perempuan punya tantangannya sendiri gitu. Setiap profesi, setiap usia, setiap komunitas itu pasti punya tantangannya sendiri sebagai perempuan dan pengennya ini tuh semacam misi itu juga semacam pengen bilang bahwa kehidupan perempuan yang dianggap tidak menarik itu sebetulnya bisa menarik juga gitu kalau kita mau lihat dengan detail. Jadi kan seperti misi itu kan dia pembantu ya awalnya. Yep. Kita itu sering abai gitu dengan profesi ini. Tapi sebetulnya mereka juga punya hidupnya sendiri, punya cita-citanya sendiri dan kadang kita tuh kayak menganggap remeh kan biasanya profesi-profesi seperti ini. Juga seperti Nek Tabi. Banyak perempuan-perempuan kuat di luar sana yang jarang sekali diceritakan. Di sastra kita gitu di novel-novel Indonesia ya aku juga punya keterbatasan sih membaca novel-novel di Indonesia ya karena karena ada jarak tapi pengen juga menyajikan variasi tokoh-tokoh perempuan di novel ya ini semacam sumbangsihku gitu bahwa ini ada loh perempuan-perempuan seperti ini di luar sana yang mungkin kita tidak terlalu perhatikan gitu sih Mas. Apakah itu ada gambaran perempuan-perempuan hebat itu dalam kehidupan seorang Rini yang menginspirasi novel ini? Iya hampir semua yang saya ceritakan di misi bahkan di Siri pun semuanya terinspirasi dari sosok real sih Mas. Oke. Jadi penasaran pengen ketemu Nek Tabinya. Inspirasi Nek Tabinya sayangnya Nek Tabinya udah meninggal. Oh udah nggak ada. Oke. Dan kepada Bu Ida dan teman-teman lain yang mungkin dekat dengan dunia perfilman, kalau misi ini jadi film keren banget dan please Christine Hakim ya jadi Nek Tabinya ya. Cocok. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan pamungkasnya Kepo Buku yang ya memang dasarnya Kepo Buku itu adalah pertanyaan ini. Steven, silakan. Ceng. Iya. Pertanyaan untuk Mbak Rini, buku apa yang sedang Mbak Rini baca sekarang ini? Buku yang aku baca sekarang ini apa ya bahasa Inggrisnya ini bahasa Perancis sih, tapi karyanya Svetlana Alexievich yang pernah menang Nobel itu loh dari Belarus. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin The War Doesn't Have a Woman Face. Aku nggak tahu, tapi ini bahasa Perancis sih, La Guerre n'a pas un visage de femme. Jadi ini cerita tentang ini menarik banget buku ini karena dia bercerita tentang perang tapi dari sudut pejuang-pejuang perempuan di zaman ketika zaman Perang Dunia Kedua. Jadi Svetlana ini mengumpulkan testimoni-testimoni dari perempuan-perempuan yang turun langsung ke lapangan waktu itu. Karena kan selalu di setiap buku-buku tentang perang itu kan selalu dari perspektif laki-laki ya, selalu heroik. Selalu digambarkan tentang bagaimana mereka memenangkan sebuah perang gitu. Sementara tidak pernah sekalipun ada dari sudut pandang perempuan. Kalaupun ada, itu pasti dari sisi heroiknya. Nah, kalau yang ini dia itu bercerita benar-benar dari sisi perempuan. Misalnya nih ada satu cerita yang sangat menarik gitu. Ketika mereka harus maju ke medan perang, kan kebanyakan mereka umurnya yang 17 tahun gitu, gadis-gadis muda gitu yang harus terpaksa diturunkan karena tidak banyak laki-laki yang udah
tewas gitu ya. Misalnya ketika mereka mendapat haid di lapangan, itu mereka itu cerita-cerita seperti itu yang jadi sementara ketika cerita itu keluar, badan sensor bilang ini ngapain diceritain, nggak menarik banget gitu. Kamu itu harus bercerita tentang bagaimana heroiknya gitu. Bagaimana kita bisa memenangkan perang itu. Tapi si Svetlana ini mengumpulkan cerita-cerita kecil gitu loh yang kayaknya manusiawi banget gitu ya. Bener juga sih waktu perang gimana ya perempuan-perempuan kalau dapat haid, Betul. terus nggak ada pembalut misalnya, seperti itu Mas. Itu sih yang aku baca. Wow. Svetlana Alexievich. The war does not have a woman's face, kalau yang saya baca di sini. War does not have a women's face. Iya. Dan aku suka karena kan dia menulis itu kayak sebagai jurnalis ya. Jadi dia juga memberikan ini perspektifnya sebagai jurnalis bahwa tidak selalu mudah untuk mendekati narasumber. Dan itu dia ceritakan juga. Oke. Thank you banget loh Rini. Dan terakhir ini paling akhir, kalau Rini yang cerita ini kesannya kan masa yang nulis yang jualan gitu. Tapi buat teman-teman yang baca, kalau lu harus bilang ke temen lu kudu baca buku ini, apa yang lu mau bilang ke mereka, Tok? Ya, kalau gue yang harus bilang bahwa lu pengen baca novel yang lu pengen tahu tentang kebudayaan, sedikit tentang budaya Toraja, ya menurut gue harus baca buku ini gitu. Unik gitu gue bilang, kaya akan budayanya gitu. Ada sentuhan budaya yang lu bisa ambil, dan itu bukan cuman seperti tadi gue bilang, bukan sebagai pemanis gitu. Memang bagian core dari cerita gitu kalau gue bilang. Dan lu harus baca. Kalau aku meminjam kalimatnya Aan Mansur aja ya, boleh? Asik. Novel tentang trauma, memori, dan tubuh kolektif yang dijalin dengan indah sebagai cerita perjalanan dalam pengertian yang sangat lapang. Dan terakhir ini, kalau bisa ngobrol sama pembaca atau calon pembaca, apa yang ingin disampaikan? Aduh, apa ya Mas? Aku nggak tahu. Ini aja kali ya. Misi itu tentang perjalanan seorang remaja belia untuk jadi perempuan tangguh. Keren banget. Bener. Aja kali. Bener. Perjalanan coming out of age story gitu ya. Seorang remaja belia dan perjalanan hidupnya yang berat sampai menjadikan dia itu menjadi seorang perempuan tangguh. Itu salah satu alasan kenapa teman-teman harus baca deh, beneran deh. Baca beneran. Kita mah nggak jualan tapi baca beneran nggak baca. Tahu bener apa enggak juga sih, tapi karena Misi itu kan keluar dari Toraja umur sekitar 15 tahun ya. Iya. Terus sekarang dia itu sekitar 30 tahunan lah di novel ini. 15 tahun kan dia keluar. Yoi. Bener-bener coming out of ini age story gitu loh. Tapi wah keren lah. Rini, terima kasih banyak untuk waktunya. Rini, terima kasih banget. Saya yang terima kasih Mas Rane, Mas Steven, sama Mas Toto. Makasih ya udah ini. Sama-sama. Aku anaknya nggak tahu terlalu bagaimana ya, nggak tahu harus bicara apa. Makanya di Kepo Buku, karena di Kepo Buku kita ngobrol doang, kita nggak ngomong yang ribet-ribet. Alah. Iya benar. Promosi Kepo Buku. Terima kasih banyak sudah menuliskan kisah Misi, dan terima kasih juga untuk Ibu Rosida selaku Direktur MCL yang menerbitkan karya ini. Asik. Makasih, titip salam juga buat Bunga deh. Terima kasih banyak udah ngobrolin nawarin atau nunjukin ini ada novel baru dari Rini nih yang bisa dibahas di Kepo Buku. Thank you banget. Dan begitulah teman-teman, Kepo Buku hari ini kita cuma ngobrol-ngobrol aja kok. Jadi nggak bikin, mudah-mudahan nggak bikin dahi teman-teman berkerut. Dan selamat membaca dan terus membaca gitu ya, Tok. Betul. Oke. Terima kasih Rini, terima kasih Toto, terima kasih Steven. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Mas.